Jadi pertama itu kita mulai di 1 April 2009. Jadi waktu itu kenapa bangun 1 April 2009? Karena kenapa kita di 1 April sebenarnya alasannya konyol. Jadi waktu itu kita mulai founder itu banyak. Ada 18 founder dan saat itu satu orang ada yang mau lulus. Jadi waktu itu kena punch in the face ya, reality bahwa setelah lulus kuliah harus kerja dong. Jadi kita harus memastikan bahwa ada revenue yang datang. Jadi waktu itu kita benar-benar diklat cepet-cepetan, ya waktu itu pas bulan April, dan karena visi kita adalah membagikan dunia, kita pilih 1 April. Karena 1 April itu April Mop, semua orang berbahagia merayakan ulang tahun kita. Jadi kala itu kita pilih 1 April deklarasi, dan itu benar-benar sangat-sangat buru-buru. Kita waktu itu masih mahasiswa kebanyakan, nggak punya duit, dan kita start dengan sangat-sangat nekat. Kita mulainya, ada 3 orang waktu itu masih kuliah, kita mulai 15 orang. Karena nggak punya duit, kita patungan rame-rame. Waktu itu kita patungan rame 100 juta rupiah. Mahasiswa 15 orang dapat 100 juta rupiah. 80 juta kita pakai kontrak rumah, 20 jutanya kita pakai beli meja, beli kursi, cuma sisa 5 juta. Nah disitu bingung dong, ini gimana buat ngegaji. Teman kita yang udah lulus, kita pengen gaji dia di atas UMR, sisanya digaji 50.000 waktu itu. Yang kedua adalah, yang ketiga, kita ngerasa dalam waktu itu kita baru banget di industri, nggak punya kemampuan apa-apa, dan sehingga itu kita harus kejar cepat. Kalau semua orang kerja 8 jam sehari, kita mau main kita 15 jam sehari. Jadi waktu itu kita bikin peraturan cewek cowok itu sama emansipasi kan. Jadi jam 8 pagi sampai jam 11 malam itu jam bermain di kantor, di markas kita, bahasanya sih gitu. Nah yang menarik adalah dari 15 jam ini adalah kita sampai harus bikin peraturan jam 2 pagi komputer harus dimatiin semua. Kenapa? Karena kalau nggak pada nggak tidur untuk bikin game. Jadi semangatnya sampai seperti itu. Jadi berdarah-darah. Jadi kalau nggak berdarah-darah sih sebenarnya kita senang. Tapi kalau teman ngelihat kayak ini orang kok gila sih. Misalnya kita dulu sampai tidur sehari 3 jam 4 jam, itu kita harus pakai selimut. Karena kalau nggak jaga suhu tubuh sakit. Jadi temen kalau mau tahu resepnya gimana, kuat itu 2 jam 3 jam sehari jaga suhu tubuh, mandi air panas, pakai selimutan, jalan-jalan selimutan gitu kan. Itu bisa gitu. Tapi jangan sering-sering dilakukan, mengurangi umur. Nah, yang menarik adalah dengan cara gila seperti tadi, entah kenapa kita berhasil survive dulu sih, dan sekarang lumayan berkembang. Jadi kita sekarang dari 15 udah berkembang 77, mungkin sekarang udah 80-an. Operasi kita di 3 city. Di Bandung sama Jogja kita ada development center, di Jakarta kita ada marketing representatif, dan kita baru aja buka harusnya by next month udah ada buka representatif di Singapura. Jadi ekspansinya lumayan, kita udah bikin 120-an games, terus kita bisa bikin game 20-an. Sebenarnya kasih tahu bahwa ternyata mungkin loh bertumbuh secepat itu, atau mungkin lumayan lah, ini kecepatan lumayan selama 3 tahun. Nah, ini $1 billion question ya. What's the formula of success? Nah ini yang pengen saya share, jadi ini benar-benar lebih dari experience kita. Nah, banyak orang tuh berpikir bahwa untuk bisa jadi sukses entrepreneur ya, jadi dalam konteks entrepreneur, dalam konteks bisnis, bukan social entrepreneur, kita harus punya resources seperti apa sih? Duit, terus talent, teknologi, facility, network. Nah, dari pengalaman kita pribadi, kita pernah pada suatu step di mana kita punya ini semua. Jadi waktu itu kita benar-benar lumayan, kita punya capital, kita punya talent kita sih emang benar-benar highly talented sih. Di Indonesia kita punya semua, teknologi akses kita punya semua, even sampai akses ke teknologi PS3 kita punya. Facility ada tempat tidur di kantor, ini jarang banget. Ini facility unlock yang di kantor di mana juga jarang ada fasilitas tempat tidur. Jadi kita udah merasa fasilitas kita udah paling top, ada tempat tidur gitu di kantor. Dan network, kita waktu punya network kemana aja, mau ke government, ke strong industry player, kita udah ada networknya. Nah, tapi ternyata setelah kita analisis, setelah kita punya ini, ternyata ini juga bukan formula untuk sukses. Jadi punya ini belum menentukan sukses. Saya bakal ceritakan kenapa. Nah, setelahnya tanya lagi dong. Jadi apa dong? Berarti banyak yang bilang, oh resource itu nggak terlalu penting. Lebih penting kita punya pengetahuan tentang ini, legal, management, presentation, financial aspect, human resource, negotiation, marketing, sales, bla bla bla, banyak banget. Dan iya benar, ini penting. Tapi setelah kita explore benar, kita pelajarin semuanya sampai tadi yang disebut mungkin Pak Andreas pertama yang Toyota Way, kita bahas 4P, Genji, Gonbutsu, kemarin kita belajar dengan sangat dalam. Ini penting, setuju. Tapi saya pengen lihat lagi teman-teman untuk entrepreneurship mentality, yang paling penting masih bukan ini. Jadi ini juga belum cukup. Nah, pertanyaannya adalah kenapa? Pertama, saya pengen tunjukin dulu data faktual ke teman-teman tentang pembangunan bisnis. Jadi, kalau kita lihat dalam kurun waktu 5 tahun, perusahaan-perusahaan yang berdiri tahun ini, 5 tahun lagi jadi apa sih? Ternyata 20% dari perusahaan itu yang selamat. 80% sisanya bubar. Oke, menarik faktanya. Jadi, kalau sekarang ada 100 perusahaan, yang selamat di 5 tahun lagi cuma 20. Yang menarik udah, kalau dilihat lagi dari 20% itu, 5 tahun lagi yang selamat berapa sih? Dan tau? Ya, sisa 20% dari 20% lagi. Jadi cuma 4%. Temen tarik lagi 5 tahun ke depannya lagi, 20% dari si 20%. Itu bakal sangat-sangat kecil, persentasenya sangat-sangat kecil. Jadi dalam 1 tahun cuma 4%. Kalau dikali 20 tahun ya 4 kuadrat. Itu temen bayangin. Jadi emang chance-nya itu sangat-sangat kecil. Nah, ini ada satu sharing nih. Saya dapat dari video TED
oleh Simon Sinek tentang Golden Circle. Jadi dia bilang itu the most important thing yang sebenarnya sih ini kita nontonnya itu tahun 2010-an dan kita merasa ini benar-benar sesuatu yang benar-benar kita pelajarin untuk bisa mendefine kenapa kita bisa jalan sampai sekarang. Agak ya maksudnya dari pengalaman kita. Nah dia menarik, dia bilang bahwa proses berpikir leader dan proses berpikir suatu bisnis dari dalam keluar atau dari luar ke dalam itu benar-benar impact kesuksesan dia. Kenapa? Saya langsung kasih contoh aja karena waktu itu cukup terbatas. Pertama saya ambil contoh tentang ini, aviation discovery. Jadi penemuan pesawat terbang. Teman-teman ada yang pernah dengerin nggak Samuel Pierpont Langley namanya? Ada yang pernah denger? Nggak pernah ya. Jadi waktu tahun itu 1985-1905 dia adalah orang yang dielu-elukan sebagai penemu pesawat terbang saat itu. Dan teman-teman sekarang nggak pernah dengar namanya dia kan? Teman-teman tahu kan siapa penemu pesawat terbang? Wright Brother, ya, thank you. Nah, jadi waktu itu ternyata dia yang dielu-elukan. Kenapa? Karena ternyata dia punya semua yang orang anggap resep untuk sukses. Pertama dia punya capital. Dia di-fund sama government $50,000 dan waktu itu nilai $50 gede banget. Jadi dia bisa beli semuanya. Yang kedua, semua talent dan profesor-profesor di perusahaan di universitas besar itu mau kerja sama dia. Ini akses ke talent dia punya semua. Akses ke teknologi dia punya semua. Next, waktu itu jadi orang bilang, oh kalau mau sukses harus punya duit, harus punya talent, harus punya market. Market juga udah ready. New York Times tuh dia keluar dari BC juga ditanyain, Bapak kapan pesawatnya ready gitu kan. Sampai segitunya. Jadi marketnya udah sangat siap saat itu. Nah, teman tahu kan, dia nggak menemukan pesawat terbang. Di satu sisi saya pengen bandingin penemu sebenarnya. Apa yang terjadi dengan dia? Yang pertama, dia nggak punya modal. Saya sengaja ambil contoh yang ekstrim sih. Dia nggak punya modal. Jadi waktu itu dia punya toko sepeda di bawah gunung. Jam kerja 8-5 dia ya jadi dagang di toko sepeda. Malam-malam dia naik ke atas bukit. Profit yang didapat dari toko sepeda dia beliin bahan-bahan pesawat untuk ngerakit pesawat di atas bukit. Habis itu testernya siapa? Dia sendiri lari, lompat jeduk sakit gitu. Kalau sakit gantian jaga toko. Mereka sampai seperti itu. Itu yang pertama, nggak punya modal. Ternyata high school graduates, cuma tamat SMA. Jadi ekstrim ya, contoh yang sangat ekstrim. Yang ketiga, market nggak tahu siapa mereka. Jadi ketika dia pertama kali meluncurin pesawat terbang, 2 hari setelahnya baru New York Times tahu bahwa ternyata ada yang berhasil menemukan pesawat terbang. Nah, pertanyaan utama adalah apa perbedaan antara Wright Brother dengan si Samuel Pierpont Langley? Dan dia jawab, ternyata bahwa yang sangat berbeda dari mereka adalah yang satu, saya bakal balik ke slide sebelumnya. Yang satu itu berpikir dari luar ke dalam. Yang satu berpikir dari dalam keluar. Maksudnya gimana? Si Samuel Pierpont Langley itu berpikir bahwa kalau dia menemukan pesawat terbang, dia bakal jadi kaya, dia bakal jadi sukses, dia bakal jadi terkenal. Bener, itu impact what. Kalau si Wright Brother, dia merasa menemukan pesawat terbang itu adalah panggilan hidup. Dia pengen benar-benar membuat banyak orang bisa terbang. Apa sih yang membedakan dari itu? Sebenarnya banyak hal bisa membedakan. Kalau misalnya Samuel Pierpont Langley itu punya visi yang sama dengan dia, ketika dia pertama kali terbang, gitu kan, langsung harusnya ya Samuel Pierpont Langley kalau visinya sama, dia senang banget. Dia bakal langsung datengin tuh orang, gue punya duit, gue punya sponsor, gue apa, kita buat semua orang bisa terbang di dunia. Bener kan? Tapi ternyata kejadian nggak seperti itu. Dia bilang dia buka press conference, saya mau dudukkan dia di sini. Udah ada tuh yang nemuin. Tujuannya dari awal udah beda. Kenapa ini impact? Saya bakal ambil contoh lagi. Apple. Di video ini dia ngebandingin 2 perusahaan, Apple sama Vivo. Teman tahu kan Apple? Pasti tahu. Dan sekarang kalau teman diminta bayangin ya, kalau Apple bikin produknya seperti apa sih? Dia bakal keluarin. Kalau bikin laptop sangat-sangat simple, handphone sangat-sangat simple. Teman bisa bayangin kalau dia bikin mobil. Kira-kira mobilnya tuh satu tombol, kita ngomong jalan ke sini, jalan ke Semanggi, jalan sendiri mobilnya. Bener kan? Kita tunggu dulu, mencet, nonton TV, mobilnya jalan sendiri. Jadi Apple itu selalu mengkomunikasikan dan selalu start dari proses berpikir dia adalah kenapa dia membuat produk itu dan apa yang pengen dia capai. Dia pengen membuat hidup orang lebih nyaman, experience orang lebih simple. Itu yang selalu dia komunikasikan, even dari cara ngomongnya, dari cara kerjanya, itu benar-benar kultur yang benar-benar mendarah daging di perusahaan itu. Di satu sisi Vivo, kalau bandingnya Vivo ini sebagai perusahaan IT, dia tuh jauh lebih jago secara teknis daripada Apple. Apple aja nggak outsource layar ke Samsung gitu. Vivo ini waktu zamannya tahun 2008 atau 2007, dia berhasil bikin sebuah TV yang kalau kita nonton TV itu dia bisa merekam apa yang kita tonton. Terus habis itu dia bisa nginget acara-acara apa yang kita tonton. Kalau kita kelewatan nonton, dia bisa rekamin biar kita bisa nonton. Terus dia bisa skip komersial. TV yang keren banget kan waktu itu. Tapi karena komunikasinya adalah apa yang mereka bikin, banyak orang nggak mau beli gitu. Ketika gue punya produk nih, apa TV yang bisa bla 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 bla, wah nggak percaya, ngapain gitu. Nggak ada jiwanya di situ. Maksudnya jiwa itu seperti apa sih? Misalnya gini, kalau teman bayangin si Vivo tadi ya, dan dia mengkomunikasikan dengan cara yang berbeda dan dari pikiran dan dari hati semuanya berubah. Misalnya dia mikirnya gini bahwa misi dia, si perusahaan itu untuk ada di dunia ini adalah untuk membuat semua orang di dunia punya kontrol penuh terhadap kehidupan.
kontrol penuh terhadap kehidupan, misalnya gitu. Terus dia bilang, kalau kamu, nah terus orang marketingnya udah percaya dengan misi itu, dia bilang, saya percaya bahwa kita harus memiliki kontrol penuh dalam kehidupan. Bener kan? Kamu percaya itu nggak? Iya, saya percaya itu. Nah, kalau kamu percaya itu, gue punya produk nih buat lu. Yaitu produk yang bisa membantu teman-teman yang beli tadi untuk menguasai penuh kehidupan. Nah, setelah itu baru mulai ngomong produk ini fiturnya bla 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 bla. Jadi apa? Udah masuk ke ranah belief dulu, bahwa kita sama beliefnya dengan Anda baru bisa masuk.